Saudara, hari ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali dilanjutkan dengan agenda menghadirkan saksi dari Polda Jawa Barat. Pada sidang sebelumnya, Rabu kemarin, mantan bos Peggy Setiawan hadir di Pengadilan Negeri Bandung sebagai saksi meringankan Peggy Setiawan. Sidang Peggy Setiawan akan dilanjutkan hari ini dengan agenda menghadirkan saksi ahli dari pihak termohon atau Polda Jawa Barat. Dan pada sidang Rabu 3 Juni kemarin, kuasa hukum Peggy menghadirkan 4 orang saksi dan 1 orang ahli. Salah satunya yakni Agus yang merupakan pemilik rumah tempat Peggy bekerja di Bandung pada tahun 2016 silam. Pada kesaksiannya, Agus membenarkan jika Peggy Setiawan berada di Bandung untuk ikut dalam pembangunan rumah hingga selesai. Pembangunan ya. Awal tuh di bulan Agustus. Ya antara tanggal 2 sampai 3. Ya. Berjalanlah pembangunan kurang lebih 1 minggu ada pergantian orang buruh. Oh, gitu. 4 orang. Nah, di situ kurang lebih 1-2 hari itu langsung ada penggantinya dengan jumlah yang sama jadi 8 tetap. Jadi 8. Ya, setelah itu nggak ada penggantian lagi gitu. Oh ya, abang saya begini saksi ya. Sejak saat itu si Peggy Setiawan yang kita maksudkan sekarang ini sudah ada bekerja di situ atau tidak? Itu memang kalau terakhir ada Pak, ada. Sampai terakhir finishing. Itu ada. Yang maksudnya saya begitu. Saksi lain yang dihadirkan kuasa hukum adalah teman Peggy, Dede Kurniawan. Di hadapan hakim, Dede mengaku sering berkomunikasi dengan Peggy lewat media sosial Facebook. Saat Juli 2016, Dede juga bilang dikabari jika Peggy berada di Bandung. Hakim meminta Dede dan tim Polda Jawa Barat melihat bukti percakapan Dede dengan Peggy di telepon genggam yang dibawa kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah saudara sering berkomunikasi dengan Peggy Setiawan? Sering, Pak. Melalui apa? Inbox, Facebook. Melalui Facebook. Sering nanyain kabar di mana. Oke. Kemudian dijawab oleh Peggy Setiawan, kita lagi di Bandung, Rabu kita balik. Apakah demikian benar? Iya, benar. Benar ya. Jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kita akan tanyakan kondisi paling akhir di sana di Pengadilan Negeri Bandung kepada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Ninda, sidang hari ini akan menghadirkan ahli dari termohon atau dari polisi. Siapa saja kira-kira yang akan dihadirkan, Ninda? Iya, Radi dan juga saudara, rencananya untuk sidang lanjutan pada pagi hari ini masih akan digelar pukul 9 pagi nanti sesuai jadwal, dan memang agenda pada sidang lanjutan hari ini merupakan agenda pembuktian dari pihak tergugat, yakni pihak Polda Jawa Barat. Dan dari pihak Polda Jawa Barat ini telah menyiapkan sebanyak 15 orang tim bidang hukum yang kemudian rencananya pihaknya ini akan menghadirkan 1 orang saksi ahli yang hari ini akan hadir. Namun hingga pagi hari ini kami masih belum melihat kehadiran dari pihak Polda Jawa Barat, mengingat juga untuk sidang ini akan digelar pukul 9 pagi nanti, di mana ruangan di belakang saya ini merupakan tempat ruang sidang gugatan pra-peradilan kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Namun ruangan juga masih kosong dan kita masih menunggu kehadiran dari kedua pihak, yakni pemohon kuasa hukum maupun juga termohon pihak Polda Jawa Barat sendiri. Dan pihak Polda juga hingga saat ini masih belum memberitahu kemudian siapa yang akan dihadirkan menjadi saksi ahli. Namun yang dipastikan ia merupakan seorang saksi ahli pidana yang nantinya akan memberikan keterangan terkait acara pidana. Nah, kemarin pun berdasarkan pengalaman Radi dan juga saudara, dari pihak pemohon kuasa hukum ini telah menghadirkan 1 orang saksi ahli pidana, yakni Profesor Suhandi Cahaya, yang kemudian pihaknya ini diberikan ataupun dilontarkan sejumlah pertanyaan dari pihak kuasa hukum maupun juga pihak Polda Jawa Barat. Nah, dalam gugatan sidang pra-peradilan ini, pihak kuasa hukum ini menitik beratkan poin-poin, diantaranya adalah kecacatan prosedural hukum yang dilakukan polisi dari pihak Polda Jawa Barat dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Yang kedua adalah terkait error impersona atau salah tangkap dan salah sasaran kepada Peggy Setiawan. Yang ketiga adalah menurut pihak kuasa hukum hingga saat ini pihak penyidik Polda Jawa Barat ini masih belum menunjukkan
alat bukti yang kuat sehingga menurut pihak kuasa hukum alat bukti saat ini dinilai masih cukup lemah. Nah, menanggapi hal-hal tersebut, pihak ahli dari pemohon Radi dan juga saudara kemarin menyampaikan bahwa menurut ahli syarat untuk jadi tersangka ini harus ada 2 alat bukti yang ditinjau kualitas maupun juga kuantitasnya. Lalu sebelum seorang ditetapkan tersangka, penyidik ini harus melakukan pemeriksaan sesuai prosedural KUHP. Di sini disebutkan pasal 1 ayat 10, penyidik ini harus melakukan pemeriksaan dan lakukan gelar perkara. Itu yang disampaikan oleh ahli dari pihak pemohon. Sedangkan terkait poin-poin tersebut, sebetulnya dari pihak Polda Jawa Barat kemarin ini telah menyampaikan terkait bahwa pihak Polda ini saat ini sudah memiliki bahkan 3 alat bukti yang dinilai oleh pihak Polda Jawa Barat sendiri ini cukup kuat dan cukup begitu ya. Lalu yang kedua adalah terkait salah tangkap, pihak Polda Jawa Barat ini juga menanggapinya adalah sudah menegaskan bahwa selama ini penyidikan terkait menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini telah dilakukan berbagai pemeriksaan secara prosedural yang tentu juga telah melibatkan sejumlah pihak dari internal kepolisian. Yang ketiga, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, Kabitkum Polda Jawa Barat kemarin pun menyampaikan bahwa penetapan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan hasil penyelidikan yang komprehensif. Nah, tentu dari kuasa hukum ini sendiri juga telah menyampaikan bahwa tentu hal ini juga masih disanggah ya oleh pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Namun nanti kami akan pantau seperti apa kemudian yang akan disampaikan oleh ahli dari pihak termohon penyidik Polda Jawa Barat. Kami masih menunggu nanti pukul 9 pagi. Radi. Ya, Ninda, kalau melihat dari kesempatan pemberian bukti begitu kemarin termasuk saksi, ini sudah disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Tapi apakah masih akan ada kesempatan untuk menghadirkan bukti baru dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini? Iya, Radi dan juga saudara, sebetulnya sejauh ini kemarin pihak kuasa hukum ini masih menghadirkan 1 orang saksi ahli yang tadi disebutkan, yang kemudian juga pihak kuasa hukum ini telah menghadirkan 4 orang teman dari pihak Peggy, yakni Bondol selaku teman Peggy, lalu juga ada Dede Kurniawan selaku teman Peggy, selaku profesinya yang sama ya sebagai buruh bangunan, lalu juga ada pemilik rumah ataupun proyek ataupun mantan bos Peggy, juga dari istri yakni Riana Agus Aceng yang merupakan mantan bos Peggy, di mana pihaknya ini kemarin menyampaikan hadir di persidangan ini untuk menerangkan bahwa pihaknya ini bersaksi bahwa pada malam kejadian tanggal 27 Agustus pihaknya ini sedang bersama tersangka Peggy Setiawan, sehingga tidak terbukti jika Peggy Setiawan ini berada di Kabupaten Cirebon seperti yang disampaikan oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat. Nah, terkait bukti baru yang kemudian akan dihadirkan, sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun yang pasti adalah salah satu bukti yang disiapkan, salah halnya adalah terkait error in persona atau salah orang ini. Pihak kuasa hukum ini sudah menyebutkan bahwasannya ciri-ciri kemudian juga alamat dari Peggy Setiawan yang ditetapkan ataupun dirilis oleh pihak Polda Jawa Barat ini cukup berbeda menurut kuasa hukum. Dari Peggy Setiawan itu berbeda alias Perong disebutkan, dan menurut pihak kuasa hukum alamatnya pun berbeda, sehingga kliennya ini menyebutkan bahwa saat ini Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka bukanlah Peggy yang dimaksud oleh pihak Polda Jawa Barat. Namun kemarin pun dari Kabitkum Polda Jawa Barat sekali lagi menegaskan bahwa yang tersangka saat ini yang ditahan di Polda Jawa Barat itulah Peggy Setiawan yang sesuai ditargetkan oleh pihak penyidik, bukanlah Peggy Setiawan yang saat ini beredar di luaran sana, karena kabarnya ada 5 orang yang memiliki nama Peggy. Namun dari pihak penyidik ini menegaskan bahwa Peggy Setiawanlah yang menjadi tersangka. Radi. Oke. Untuk besok, Ninda, apakah agenda kesimpulan masih on schedule atau masih sesuai jadwal atau ada perubahan?
Iya, kemarin 2 hari yang lalu pada hari Senin begitu dari pihak Hakim Ketua sendiri pun menyebutkan bahwa agenda-agenda ini akan dilakukan selama pekan ini hingga hari Jumat ya. Kemudian nantinya besok hari Jumat ini akan dilakukan agenda sidang kesimpulan di mana nantinya pihak termohon, maksud kami pihak pemohon dari pihak kuasa hukum maupun juga pihak termohon dari pihak penyidik Polda Jawa Barat ini akan memberikan kesimpulannya masing-masing terkait argumen-argumennya, lalu terkait hasil sidang yang telah dilakukan dari hari kemarin, sehingga mereka pun akan menyimpulkan apa yang didukung oleh pernyataan-pernyataan para saksi ahli yang dibawa oleh masing-masing. Rencananya esok hari juga akan masih dilakukan pada pukul 9 pagi nanti di Pengadilan Negeri di ruangan 1 Kusuma Atmaja. Radi. Oke, baik. Ninda Destiani melapor langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.